Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihim nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Frenuha dengan NIM 404020185 dari kelas 2E Prodi Psikologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Hasan Maftu MA selaku bidang studi Islam Indonesia. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka yang datang ke Indonesia untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Adapun teori terkait masuknya Islam ke Indonesia tersebut diantara lain yaitu teori Persia atau Iran. Ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan Persia yang sekarang bernama negara Iran. Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Al-Jainat dan Umar Amin Hussein. Berpendapat jika teori Persia selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan kemudian Islam Nusantara memiliki banyak persamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia yang adalah sebagai kaligrafi yang di makam batu nisan di Nusantara. Adapun teori India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Teori dikembangkan oleh Snodgrass Horgan. Teori di India atau teori Gujarat yang diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Sirojo Suprapto meyakini awal mula masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui India Gujarat. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat, salah satunya adalah makam Malik Al-Saleh, merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan sangat mirip dengan satu nisan yang ada di Gujarat. Adapun teori Arab atau teori Mekah, teori tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Jan Slinger, Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Adapun teori Cina diyakini bahwa Islam memiliki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Pada abad ke-9 Masehi, mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang. Banyak Islam keturunan Cina yang punya mempengaruhi besar di Kesultanan Demak. Hal ini dikuatkan adanya bukti bahwa Raden Patah Raja Demak adalah keturunan Cina dan catatan menyebutkan bahwa pedagang Cina yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Demikian kiranya sedikit penjelasan dari saya. Yang
telah saya sampaikan beberapa materi masuknya Islam ke Indonesia, segala kekhilafan dan kurangnya lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.